Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk memasuki hari Minggu dengan persiapan yang baik untuk kita boleh memasuki ibadah. Meskipun dengan suasana pandemik ini kita harus beribadah di rumah, tetapi biarlah itu tidak mengurangi kesungguhan kita untuk kita boleh mempersiapkan diri dengan baik untuk kita mengikuti ibadah hari ini. Dan kita percaya dan kita tahu Tuhan hadir dalam setiap ibadah kita untuk mengubah dan memberkati hidup kita. Shalom. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah ibadah hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwasanya pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, kita dapat beribadah kembali pada sore hari ini. Semuanya itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Pujilah Allah. Yesus yang mati dan
Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang bertahta di atas kerajaan surga, Bapa juga yang bertahta di atas setiap hati orang-orang yang mempercayai Engkau. Kami sungguh mengucap syukur jikalau pada sore hari ini kami umat-Mu di Gereja Kristen Kalam Kudus Selat Panjang boleh bersama-sama beribadah. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa memberikan kesempatan kepada kami untuk memiliki hari-hari yang indah. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai kami hari lepas hari, baik ketika kami mengalami kebahagiaan maupun ketika kami mengalami kedukaan. Kami bersyukur karena tangan Tuhan tidak pernah terlepas dari kehidupan kami. Tetapi sebagai manusia kami juga mengaku dosa di hadapan Tuhan, karena seringkali di dalam kehidupan kami tidak mensyukuri apa yang telah Tuhan kerjakan dan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan didik kami, ajar kami untuk terus memandang kepada Tuhan, sehingga kami tidak jatuh ke dalam dosa bersungut-sungut ataupun dosa ketidakpercayaan akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memakai setiap kami yang ada di tempat ini untuk boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami juga terus mengaku dosa baik kami sebagai pribadi maupun lembaga maupun negara. Kiranya Tuhan yang penuh belas kasihan mengampuni setiap dosa kami, sehingga tidak ada yang menghalangi hubungan kami dengan Tuhan, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk Kristus yang telah mati di kayu salib untuk kami. Oleh karena jaminan keselamatan dalam Kristus, kami memperoleh pengampunan dosa dan memperoleh pengharapan akan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa di surga, kami menaikkan doa ini beralaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca ayat mas pada sore hari ini di dalam Pengkhotbah 7 ayat 9. 2, 3, ya. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang yang bodoh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya persilahkan untuk duduk. Kita akan kembali bersama-sama memuji Tuhan. Ku mau puji kebesaran-Mu, Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu maha kuasa. Dialah yang akan senantiasa memelihara kehidupan kita. Maka dari itu layak bagi kita untuk menaikkan pujian bagi Dia. Ku mau puji kebesaran-Mu. Kebesaran kasih setiamu ku puji, ku puji. Ku mau puji kebesaran kasih setiamu, ku mau selamanya memujimu. Mulutku mewartakan kasih setia dan rahmat-Mu, agar orang lain tahu kasih setiamu sampai selamanya. Mau puji kebesaran kasih setiamu, ku puji, ku puji. Ku mau puji kebesaran kasih setiamu, ku mau selamanya memujimu. Ku mau puji kebesaran kasih setiamu, ku puji, ku puji. Ku mau puji kebesaran kasih setiamu, ku mau selamanya memujimu. Mulutku mewartakan kasih setia dan rahmat-Mu, agar orang lain tahu
membaca responsoria dengan judul Mengampuni Kesalahan Orang. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaknya dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengampuni bukan sebuah kemauan, tapi sebuah keputusan. Sama seperti Kristus memutuskan untuk mengampuni dosa manusia, sehingga Dia rela datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Demikian juga Kristus memberikan teladan kepada kita untuk mengampuni orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengampuni merupakan sebuah keputusan, dan ini hanya bisa kita miliki jika kita memiliki kasih Kristus, kasih yang berasal dari surga. Kasih inilah yang memampukan kita untuk mengampuni orang lain. Kita akan naikkan pujian kasih dari surga. Memenuhi tempat ini.
Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan di segala tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan berkenan mengajar kita. Kita akan bersama-sama belajar dengan seluruh anggota jemaat Kalam Kudus kebenaran firman-Nya yang akan disampaikan oleh penginjil Meji. Sebelumnya kita akan naikkan pujian Hati Sebagai Hamba. Kepada penginjil Meji, kami persilahkan.
Selamat sore Bapak Ibu sekalian. 最兄弟姊妹平安。 Saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. 當今日咱要別別合適上帝話語， Dan terlebih dulu kita berdoa. 咱人得先進入祈禱。 Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan. 上帝，我咱感謝你嘅恩典， Engkau memimpin setiap kami di dalam kehidupan kami. 你帶領我咱每一個人嘅生活。 Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. 當今日咱要聽你嘅話語， Kuduskan kedua hamba-Mu yang penuh kelemahan ini. 叫你潔淨這兩個軟弱嘅僕人， Kiranya roh Tuhanlah yang menerjemahkan kepada kami apa yang menjadi isi hati Tuhan. 願聖靈讓我能在道明白上帝嘅心意。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. 奉主耶穌基督嘅名，我咱款祈禱加感恩。 Amin. 阿們。 Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Alkitab kita, 兄弟姊妹，咱人平平開咱嘅聖經， yaitu di dalam Bilangan pasal yang ke-20 ayat yang kedua sampai ke-13. 就是民數記第20章第20到第13節。 Sekali lagi, Bilangan 20 ayat yang kedua sampai yang ke-13. 民數記20章第20到第13節。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia dari ayat kedua sampai yang ke-6, nanti 7 sampai 13 dalam bahasa Mandarin. 第20到第六節用印尼話讀，然後第7節到13節用華文讀。 RAI memberikan judul Dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan derima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. 第7節，耶和華吩咐摩西講：你到野關仔去，你甲你的阿兄阿倫要組織會眾，佇因人的目睭前命令石盤出水，水就要為石盤流出，互會眾甲因人的精生啉。摩西照着耶和華的吩咐，就為耶和華的面前野關仔去。摩西阿倫就組織會眾到石盤前。摩西講：你人這背義的人，聽我講，阮就予水對這個石盤流出來，予恁嗎？摩西舉起手，用個管仔拍石頭兩下，就有濟濟水流出來，會眾甲因人的精生攏會當啉。耶和華對摩西亞倫講：因為恁人無相信我，無佇以色列人的目睭前尊敬我為神，所以恁人袂當帶這會眾入我所賜予因人的地去。這水的名叫做米利巴的水，是因為以色列人向耶和華計較，耶和華就對因人的面前顯明罪行。 Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu amarah. 今日咱要合適的對白就是發脾氣。 Saya membaca beberapa hari lalu saya membaca beberapa artikel tentang amarah atau emosi. 幾日前我讀關係幾啊篇文章關係生氣的。 Saudaraku, salah satunya berjudul Mengapa Kami Membenci Orang Tua Kami Sendiri. 其中一個伊的主題是為什麼阮人怨恨家己的父母。 Saudaraku, dari tulisan tersebut saya melihat bahwa ada beberapa alasan mengapa anak sendiri membenci orang tuanya. 點這文章的後面呢，我看到有幾啊個理由，為什麼做囝兒的怨恨家己的父母。 Nah, salah satu alasan yang saya lihat sangat cocok dengan tema khotbah, yaitu kami tidak ingin menjadi pelampiasan amarah orang tua. 其中一個理由，我看甲今日的對白有符合的，就是講，阮人無想要做是大人的出氣筒。 Saudaraku, dijelaskan bahwa ketika orang tua bertengkar atau bermasalah di kantor ataupun di rumah, 當是大人也是有問題，甲是搖人家咯，無論點辦公室，甲是點厝內， kebanyakan yang menjadi korban adalah anaknya itu di rumah. 平常時是囝都愛遭殃。 Hal ini membuat anak tersebut membenci kepada orang tuanya. 這就造成伊的囝真氣家己的父母， Dan akhirnya membentuk sebuah karakter yang
sangat tidak baik bagi pertumbuhan anak tersebut. 然後這囝伊嘅成長中間咧，都有發生怪癖， Saudaraku, karena emosi orang tua maka anak jadi korban. 因為是大人嘅情緒，所以囝誠做遭殃。 Satu lagi artikel yang saya baca berjudul 5 dampak mematikan akibat emosi yang tidak terkendali. 其中嗰一個文章就是關係因為情緒無受控制，所以帶來嘅致命嘅影響。 Saudaraku, yang pertama adalah kematian mendadak ketika sedang marah. 就是當人在罵嘅時陣咧，伊會念當時個身。 Saudaraku, ketika seseorang marah maka jantung, otak atau pembuluh darahnya itu bekerja dengan keras. 當一個人生氣嘅時陣咧，伊嘅心臟、伊嘅頭腦、甲伊嘅血管都真著力。 Nah, mengakibatkan dia bisa tiba-tiba serangan jantung atau kena stroke dan mati mendadak. 造成伊有當時會念當時心臟病爆發，甲是中風然後死。 Dampak kedua emosi kita ada menurunnya sistem kekebalan tubuh. 第二影響就是抵抗力下降。 Nah, karena kekebalan tubuh kita menurun, maka dampak ketiga adalah kita resiko sekali terserang virus atau penyakit. 因為伊嘅抵抗力降落來，所以伊真容易感染細菌。 Saudara, ketika kekebalan tubuh kita melemah, maka virus corona itu gampang sekali masuk ke dalam tubuh kita. 當咱人抵抗力若無夠咧，這新冠肺炎就真容易會攻擊咱人。 Nah, dampak keempat adalah biasanya orang berkata orang yang suka marah itu mukanya itu biasanya kelihatan lebih tua. 第四就是人也真愛氣，伊嘅面就看落較老。 Ya, jadi mempercepat penuaan, saudaraku. 做互人真緊老。 Nah, dampak dari emosi yang tidak bisa terkontrol yang kelima, yang terakhir adalah gampangnya atau mudahnya atau meningkatnya penggunaan alkohol atau narkoba. 最後就是人真要去啉酒甲吸毒。 Saudaraku yang dikasih Tuhan, dari kedua artikel ini menyatakan bahwa emosi yang tidak terkontrol itu akan merugikan orang lain dan dirinya sendiri. 點這兩篇文章咧，甲咱人講，咱人嘅情緒若是無着控制咧，咱人會害人，閣害家己。 Pada sore ini kita akan melihat bahwa emosi yang tidak terkontrol itu akan merusak pertumbuhan kesehatan rohani kita. 今日下晡咱人要學習，就是咱人嘅情緒若無着控制咧，會影響到咱人屬靈嘅健康。 Ini yang terjadi pada kehidupan Harun maupun Musa pada saat itu. 這就是發生在迄當時摩西甲亞倫嘅身軀頂。 Saudaraku, Alkitab atau bagian Alkitab yang barusan kita baca mengkisahkan bahwa bangsa Israel sedang krisis air. 頭先咱人所讀嘅經節，甲咱人講，以色列人無水通啉， Maka berkumpullah bangsa Israel menghadap Musa. 然後以色列人就組織去向摩西。 Di sana dikatakan mereka bertengkar, cekcok dengan Musa dan Harun. 曉拿寫了，因人拿攻擊摩西，甲因人亞倫。 Saudaraku, di sana dikatakan mereka menuduh Musa membawa mereka ke sebuah padang gurun untuk membunuh mereka. 因人怨摩西帶到因人來到曠野，就是為了要甲因人殺死。 Bakal ternak-ternak mereka juga harus dibunuh di sana katanya. 甚至因人嘅精神也會死佇遐。 Yaitu tercatat di ayat 3, 4, 5, dan 6. 就是第3節、第4節、甲第5到第6。 Saudaraku, ketika Musa dan Harun mendengarkan keluh kesah bangsa Israel, maka mereka sujud di hadapan Tuhan. 當摩西聽落以色列人嘅怨言呢，因人就踮上帝面頭前磕落。 Lalu nampaklah kemuliaan Tuhan hadir di tempat pertemuan. 上帝榮光就向因人顯現。 Tuhan berkata kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu haruslah menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberikan air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. 然後上帝吩咐摩西講：你舉你嘅拐仔，你甲你嘅阿兄亞倫組織會眾，佇因人嘅目睭前命令石盤出水，水就要為石盤流出，互伊會眾甲因人嘅精神啉。 Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu Musa mengambil tongkat itu dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. 然後摩西就舉伊嘅拐仔，得到上帝命令做。 Tetapi saudaraku, kalau kita perhatikan ayat yang ke-12, 但是咱若斟酌看第12節， tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun demikian.
上帝好时时对摩西甲亚伦讲。 Ayat 12 ya. Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. 点第12節，耶和華對摩西甲亞倫講：因為恁人唔信我，無佇以色列人嘅目睭前尊敬我為聖，所以恁人袂當帶這會眾入去我所賜予因人嘅地。 Saudaraku, apa yang terjadi dengan Harun dan Musa pada saat itu? 迄當時摩西甲亞倫到底發生什麼代志？ Bukankah ayat 9 di sana dikatakan lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. 第9節唔是甲咱人講，然後摩西照着耶和華嘅吩咐，對耶和華嘅面前舉拐仔去。 Saudaraku, apa yang salah? 到底丟出差錯？ Mengapa mereka tidak percaya dan melanggar kehormatan Tuhan, kekudusan Tuhan? 為什麼因人變成無相信，然後無尊敬上帝為聖？ Mari kita lihat satu persatu. 咱人來一項一項看。 Mengapa Tuhan berkata Musa tidak percaya? 為什麼上帝講摩西無相信？ Karena kemarahan dan emosi Musa membuat Musa tidak taat kepada Tuhan. 因為摩西發脾氣，所以造成伊無聽上帝的話。 Nah, ketidaktaatan ini adalah wujud dari ketidakpercayaan Musa kepada Tuhan. 伊無聽上帝的話，就真做伊無信任上帝。 Saudaraku, pada saat itu Musa dan Harun sebenarnya dalam suatu kondisi situasi yang gak stabil emosinya. 迄當時嘅摩西甲亞倫是點一個無穩定嘅狀況。 Musa dan Harun baru mengalami kesedihan yang begitu berat. 因人大早經過一個真大嘅痛苦。 Kakak mereka Miriam, ya, kakak satu-satunya mereka baru meninggal dunia. 因人唯一嘅姐姐米廉大早過身。 Saudaraku, saat itu mereka sedang berduka dan sedih. 迄當時因人真傷心悲哀。 Tetapi kesedihan Musa dan Harun bertambah ketika bangsa Israel itu bertengkar dengan dia. 但是因人嘅傷心愈增加，因為以色列人甲因人計較。 Di sini Musa melihat kok bangsa Israel ini tidak pernah berubah. 摩西看到為什麼以色列人無要改變？ Kok mereka selalu menghadapi masalah, mereka selalu bersungut-sungut. 見若拄落代志就要怨。 Padahal kalau kita perhatikan sepanjang perjalanan mereka di padang gurun, Tuhan selalu menyertai dan memimpin mereka. 其實咱若看因人踮曠野嘅生活中咧，上帝常常會帶領因人。 Dengan tangannya Tuhan yang kuat, Tuhan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. 上帝親手帶因人出埃及地。 Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dengan tiang awan maupun tiang api menyertai perjalanan mereka pagi dan malam. 上帝唔捌離開因人，天光有雲條，暗暝有河條。 Ketika mereka butuh makanan, Tuhan mendatangkan mana. 當因人需要食米，上帝讓因人嗎哪會落地。 Ketika mereka mau makan daging, Tuhan mendatangkan daging kepada mereka. 當因人要食肉，上帝讓因人應吞肉。 Saudaraku, kebaikan dan kuasa Tuhan nyata di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel. 上帝好，上帝嘅權柄，安尼款嘅顯明在因人嘅生活中。 Tetapi bangsa Israel selalu lupa. 但是以色列人常常愛袂記。 Ketika menghadapi tantangan, masalah, krisis, mereka selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. 見若拄落代志危機，因人就要怨上帝。 Saudaraku, sebagai seorang pemimpin, Musa yang lagi sedih itu makin sedih. 就做一個領導人咧，得傷心嘅摩西愈傷心。 Dengan keadaan emosi yang gak stabil, depresi ataupun frustasi, Musa dan Harun datang kepada Tuhan. 點這個焦慮無穩定嘅心情咧，因人來到上帝面前。 Lalu Tuhan berkata di depan bangsa Israel, engkau harus menyuruh bukit batu ini mengeluarkan air. 然後上帝甲摩西講，點以色列人嘅目睭前，你都愛用我命令叫這個石盤出水。 Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Musa? 但是摩西是安怎款做嘅呢？ Dia tidak seperti yang dia melakukan tidak seperti yang Tuhan perintahkan. 伊無得到上耶和華所吩咐嘅。 Padahal Tuhan ingin sekali menyatakan kuasanya, mukjizatnya kepada bangsa Israel. 其實上帝真是要向以色列人顯明出伊嘅權柄。 Tuhan berkata, lakukanlah di depan mata bangsa Israel. 上帝講，你都愛點以色列人嘅面前做。 Tujuannya ada agar bangsa Israel melihat dengan mata mereka sendiri bahwa Tuhan selalu menyertai dan memimpin mereka. 就是要讓以色列人親目睭看到是上帝帶領嘅人。 Tetapi di depan mata bangsa Israel,
Musa menyatakan ketidaktaatannya. 但是踮以色列人嘅面前咧，摩西伊显明出伊无相信上帝。 Musa bukan saja menyatakan ketidaktaatannya, tetapi mengungkapkan emosinya yang begitu besar kepada bangsa Israel. 伊毋是单单无听上帝话呢，但是伊对以色列人阁有大生气。 Dia bukan memukul bukit batu itu sekali saja, tetapi 2 kali, saudaraku yang dikasih Tuhan. 伊毋是单单拍这石頭一下呢，但是伊是拍2下。 Kedua kali pemukulan ini mengekspresikan emosi Musa yang begitu besar dan kemarahan Musa yang begitu besar terhadap bangsa Israel yang suka bersungut-sungut. 伊拍这2下就代表伊对以色列人有发真大的脾气。 Saudaraku, padahal Tuhan tidak pernah, atau pada saat itu Tuhan tidak emosi atau marah terhadap bangsa Israel. 其實迄當時上帝並無氣以色列人， Tetapi Musa emosi, saudaraku yang dikasih 但 Tuhan. 是摩西伊氣， Musa bertindak tidak taat kepada perintah Tuhan. 摩西做出無聽上帝話， Dan tindakan inilah mewujudkan ketidakpercayaannya kepada Tuhan. 這行動就是證明伊無相信上帝。 Saudaraku, Musa gagal melakukan perintah Tuhan karena terpengaruh suasana hati emosinya yang sedang naik. 摩西無在調做出上帝命令，因為迄當時伊互伊的情緒影響着。 Saudaraku, sebagai anak Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, 就做上帝行離，咱人相信主耶穌基督。 seharusnya di dalam setiap kondisi kehidupan kita dalam susah maupun senang, kita harus taat kepada perintah Tuhan. 踮咱人的生活中，一切的狀況，無論是好甲是歹，咱人攏都愛順服上帝。 Saudaraku, sikap Musa yang ketidakpercayaan ini seharusnya tidak menjadi contoh di dalam kehidupan kita. 摩西無聽上帝話咧，咱人唔通學。 Mari kita meneladani Yesus Kristus. 咱人來合適主耶穌基督。 Yesus Kristus tahu apa yang harus dia lakukan di dunia ini. 主耶穌伊知影，伊踮這世間應該做什麼代志。 Bakal dia tahu dia harus menanggung siksaan derita. 伊也知影，伊都愛受折磨痛苦。 Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, suasana hati ini tidak mempengaruhi ketaatannya kepada Allah Bapa. 但是安尼款的心情咧，無影響到主耶穌順服天父上帝旨 Dia 意。 tetap menjalani perintah amanah dari Allah Bapa. 伊悠然做出天父上帝吩咐伊的旨意。 Saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, 若是咱人真正相信上帝， kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. 咱人就要做出上帝所命令咱的。 Saudaraku, di dalam perjanjian lama ada seorang raja yang awalnya diberkati Tuhan luar biasa. 踮舊約內面有一個國王，祈禱上帝真祝福伊， Apa yang dia kerjakan selalu berhasil. 伊所做的攏成功。 Tetapi suatu saat ketika Tuhan memerintahkan untuk menumpas habis musuh-musuhnya, 但是當有一擺上帝叫伊就要將攏總的敵人殺死， selain manusia, termasuk ternak-ternaknya itu harus dimusnahkan. 包括精神也都要殺死。 Tetapi sang raja ini tidak taat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. 但是這個國王伊無順服， Dia melihat binatang itu yang bagus-bagus itu dia nggak bunuh tapi dia bawa pulang. 伊看到這精神肥肥水水的，伊無該殺，伊該掠斷。 Saudaraku, ketika Tuhan dengan nabinya dalam perantaraan nabinya datang kepada raja tersebut, 上帝透過伊的先知來到這個國王的面前， bertanya kepada raja tersebut, 向國王問： mengapa engkau tidak taat? 為什麼你無順服？ Sang raja berkata gini, kan binatang domba itu bagus, bisa saya persembahkan kepada Tuhan. 這國王回答講：這精神安尼款水，我會使奉獻給上帝。 Saudaraku, ketidaktaatan raja ini membuat Tuhan menolak raja tersebut. 就是因為這國王伊無順服上帝，所以上帝拒絕伊做國王。 Dan ketidaktaatan raja ini mewujudkan bahwa ketidakpercayaannya kepada Tuhan. 伊無順服上帝，就是證明講伊無相信上帝。 Bukankah semua segala sesuatu yang ada dimiliki raja itu milik Tuhan? 一切國王所擁有的攏屬於上帝。 Apakah sang raja itu harus menciptakan atau mengambil domba-domba yang bagus dipersembahkan kepada Tuhan? 是毋是這國王都愛留這水的精神來奉獻給上帝哦？ Padahal semuanya itu dari Tuhan. 其實這一切攏對上帝來 Nah, 的， ketidakpercayaan inilah yang membuat raja itu ditolak oleh Tuhan. 就是因為這個無相信的心咧，上帝拒絕伊做國王。 Saudaraku, raja tersebut adalah Saul. 這個國王名做掃羅。 Saudaraku, di dalam situasi pandemi corona ini mungkin kita bergumur. 可能踮這新冠肺炎期間咧，咱人若在憂愁， Kita frustasi
emosi kita tidak menentu. 咱人沮丧，咱人的情绪不定。 Perekonomian yang tidak menentu membuat kita gampang sekali emosi. 经济起起落落，做互咱人情绪不定。 Saudaraku, janganlah sampai emosi atau suasana hati ini membuat kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. 望互这情绪咧，造成咱人无够相信上帝。 Sekalipun saat ini kita depresi, frustasi ataupun marah, ingatlah Tuhan tidak akan meninggalkan kita. 咱人会记，就算咱人当今焦虑、沮丧，甲是受气咧，上帝伊无离开咱人。 Oleh karena itu, janganlah kita kehilangan iman kita. 所以咱人望失去咱人的信心， Dan ingat terus Tuhan adalah pengharapan kita. 爱记上帝就是咱人的盼望， Ini yang pertama. 这是第一。 Yang kedua, 第二， ketika di dalam suasana emosinya Musa, 当摩西若到发脾气的时阵， Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan di hadapan bangsa Israel. 摩西伫以色列人的目睭前无尊敬上帝为神。 Saudaraku, seperti yang tadi dijelaskan bahwa katakanlah di depan mata mereka. Ini perintah Tuhan. 亲像是头先咱人所讲的，上帝的命令是，你都爱踮以色列人的目睭前吩咐。 Jadi Tuhan ingin menyatakan kebaikannya, kekuasaannya, penyertaannya kepada bangsa Israel agar mereka lihat sendiri. 上帝要向以色列人显明出伊的权柄、伊的好，互以色列人会有办法亲目看到。 Tetapi di ayat 10 Musa dengan emosinya berkata demikian. 但是等踮第10节的摩西带着受气的心情，伊安尼款讲。 Dengarlah kamu kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? 摩西讲：你人这背逆的人，听我讲，阮着互水对这石盘流出来，互恁吗？ Saudaraku, dengan amarah yang besar, Musa memarahi bangsa Israel durhaka. 摩西对以色列人发大脾气，伊讲：你人这背逆的人啊！ Padahal Tuhan di sini ingin menyatakan kasih-Nya, pemeliharaannya kepada bangsa Israel. 其實點咗上帝要顯明出伊的愛向以色列人， Tetapi Musa menyatakannya apa? Tuhan itu sedang murka. 但是摩西所講嘅好像是上帝拿得受氣， Tuhan mengutuk bangsa Israel dengan kata durhaka. 上帝拿咒詛以色列人，講你人這是背逆嘅人。 Padahal ini bukan maksud Tuhan. 其實這唔是上帝的心意， Itu karena emosi Musa yang memuncak sehingga dia marah terhadap bangsa Israel. 這是因為摩西伊家己發脾氣向以色列人出氣。 Saudaraku, pernyataan yang begitu kasar yang dilontarkan oleh Musa juga menyatakan kesombongan dirinya. 伊講出這句歹聽話咧，也是有淡薄驕傲的心。 Nah, di ayat 10 itu dilanjutkan dengan apakah kami harus mengeluarkan air bagimu? 第10節又講，阮着互水對這石盤流出來，互恁嗎？ Saudaraku, frase ini menyatakan bahwa mukjizat atau air itu keluar karena Musa dan Harun. 這句話若暗示講，神力發生是因為有摩西甲阿倫， Jadi tanpa Harun ataupun Musa pada saat itu mereka pasti mati kehausan. 所以若是無摩西甲是阿倫呢，因人一定是死了。 Saudaraku, di sini mereka sepertinya sedang mengambil perannya Tuhan. 因人好像是伫代替上帝的角色， Mereka menggantikan posisinya Tuhan pada saat itu. 因人若代替上帝的地位， Padahal mukjizat itu harus dilakukan Tuhan. 其實這神力是上帝做的。 Malah mereka berkata, haruskah kami? 但是因人講的是，阮着互這水流出來嗎？ Saudaraku, inilah yang dilakukan Musa dan Harun melanggar kehormatan kekudusan Tuhan. 這就是摩西甲阿倫做，因人無尊敬上帝為神， Mereka tidak menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. 因人無表示出上帝的心意出來， Mereka malah memakai nama Tuhan untuk memarahi bangsa Israel. 因人佫用上帝的名來罵以色列人， Saudaraku, sebagai seorang pengkhotbah, 就做一個傳道人。 tugas kami adalah untuk menyampaikan firman Tuhan. 阮的工作就是要講出上帝的話語， Jadi pengkhotbah adalah harus menyampaikan isi hati Tuhan. 傳道人就是要講出上帝的心意。 Tetapi ketika mungkin hamba Tuhan emosi terhadap jemaatnya yang susah diatur, 有通是因為傳道人伊看會友真歹着控制， atau dia marah terhadap
orang-orang tertentu. 假是講伊去某某人， Dan dia memanfaatkan waktu khotbahnya ini untuk terus menyindir, menegur. 然後伊利用伊那講道嘅時間，拿得酸，拿得罵。 Saudaraku, inilah sikap Musa pada saat itu, gambarannya. 這就是好像是摩西喺當時嘅行為。 Saudaraku, kami sebagai hamba Tuhan tentunya kami akan mempersiapkan khotbah renungan firman Tuhan dengan baik. 就做傳道人，阮人都愛準備好阮人嘅講章。 Tetapi ketika dalam khotbah Bapak Ibu ada yang tersinggung, merasa tersindir, itu bukan maksud dari kami mempersiapkan khotbah ini. 但是兄弟姊妹當聽講道嘅時陣，若是感覺着傷、感覺着罵，唔是阮人嘅心意。 Percayalah bahwa Roh Kudus sedang menegur ataupun mengingatkan Bapak Ibu mungkin pada saat itu. 相信可能是聖靈在向你人感動，甲你人講話。 Saudaraku, sebagai hamba Tuhan kami harus menyampaikan firman Tuhan sesuai isi hati Tuhan. 就做傳道人咧，阮人都愛講出上帝嘅心意。 Saudaraku, inilah kedua kesalahan yang dilakukan Musa di dalam amarahnya atau emosinya pada saat itu. 這就是這兩項代志，就是摩西點發脾氣嘅時陣所做錯嘅。 Kemarahannya membuat dia tidak percaya, kemarahannya membuat dia tidak menghormati kekudusan Tuhan. 因為伊發脾氣，造成伊無相信上帝，然後伊無尊上帝為聖。 Saudaraku, hidup kita tidak akan terluput dari berbagai macam tantangan atau pergumulan. 咱人嘅生活是無可能完全嘅脫離痛苦甲是挑戰。 Ya, apalagi ini pandemi corona sudah berkepanjangan. 甚至這新冠肺炎已經真長嘅時間了。 Mungkin perekonomian keluarga menurun, 可能咱人嘅經濟開始受影響， keamanan yang tergoncang. 治安無啥物好。 Mungkin di dalam kehidupan kita selalu merasa ketakutan. 可能咱人嘅心內常常有一個驚嚇到， Saudaraku, akhirnya membuat kita gampang emosi. 做互咱人真夠要發脾氣。 Saudaraku, hati-hatilah dengan perasaan ini. 咱人都愛對安尼款嘅心情小心， Karena amarah yang tidak terkontrol ini akan membuat kita tidak percaya dan melanggar kehormatan Tuhan. 因為咱人嘅脾氣若是無着控制咧，造成咱人無相信上帝，無尊上帝為聖。 Emosi yang tidak terkontrol ini akan merusak kesehatan rohani kita. 無着控制脾氣咧，會影響破壞咱人屬靈嘅健康。 Ketika kita emosi, kita mungkin beranggap bahwa seolah-olah Tuhan itu kok jauh. 當咱人發脾氣嘅時陣，咱會感覺上帝安尼款遠， Sehingga membuat kita tidak lagi merasakan adanya Tuhan di dalam kehidupan kita. 所以點咱嘅生活中，咱人感覺袂到上帝嘅存在， Akhirnya kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. 然後咱人對上帝失去信心。 Setelah kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, maka hidup kita ini seenak-enaknya. 當咱人嘅生活若是對上帝失去信心嘅時陣，咱人都會生活無好。 Kita mulai tidak lagi menghidupkan kasih Tuhan, kekudusan Tuhan. 咱人無個活出上帝愛甲聖潔， Sehingga orang lain melihat hidup kita dan tersandung tidak percaya kepada Tuhan. 外人也看到咱人嘅生活咧，因人都會跋倒。 Saudaraku, bersyukurlah kepada Tuhan bahwa sore ini mengingatkan kita untuk tetap bersandar kepada Tuhan. 感謝上帝今日嘅保嘅，伊教導咱人都愛活靠伊， Dia ada selalu bersama-sama dengan kita 伊常常甲咱人同在。 ketika kita dalam emosi yang tidak stabil, kemarahan, frustasi. 當咱人嘅情緒無穩定，甲是咱人受氣嘅時陣， Dia selalu ada bersama kita dan memberikan kita damai sejahtera. 伊永遠甲咱人同在，使咱人平安。 Amin. Mari kita berdoa. 阿們，咱人必須祈禱。 Tuhan, terima kasih untuk kesempatan indah ini. 天父上帝，阮人感謝你這美好嘅時間。 Kedua hamba-Mu akan berhenti berbicara. 今日你話語就講到少了， Roh Tuhanlah yang menguatkan kami dan mendorong kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. 求聖靈經過阮人幫助阮人有才調實行出上帝旨意。 Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. 阮人交託一切點你嘅手中， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. 奉主耶穌基督嘅名，阮哋款祈禱甲感恩。 Amin. 阿們。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu selanjutnya ini kita serahkan kepada Bapak Surya yang akan menyampaikan sumbang acaranya. 兄弟姊妹，所落嘅時間，咱人交託互蘇利亞兄弟要奉獻詩歌。
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah mengajarkan kita. Karena itu kita juga akan memohon kemampuan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan pada sore hari ini. Kita akan belajar memberi yang terbaik. Sama seperti Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita, mari kita belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Baik persembahan perpuluhan kita, persembahan ucapan syukur kita, maupun persembahan kasih kita. Persembahan ini akan diiringi dengan pujian, terpujilah Tuhan.
Terpujilah Tuhan, besar kuasa-Nya. Kami sembah Kau Tuhan dengan sepenuh hati. Kami bersah padamu dengan tulus hati. Kami sembah Kau Tuhan dengan sepenuh hati. Kami bersah padamu dengan tulus hati. Terpujilah Tuhan, besar kasih-Nya. Terpujilah Tuhan, besar kuasa-Nya. Kami sembah Kau Tuhan dengan sepenuh hati. Kami berserah padamu dengan tulus hati. Kami sembah Kau Tuhan dengan sepenuh hati. Kami berserah padamu dengan tulus hati. Jemaat, mari kita bersatu dalam doa untuk menyerahkan persembahan dan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengajarkan kami sebuah kebenaran. Kiranya kami boleh menghidupkan kebenaran itu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menghasilkan buah. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang melayani pada malam hari ini. Kiranya Tuhan terus menambah-nambahkan hikmat marifat di dalam menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan terus memberikan kekuatan, penghiburan di dalam setiap pergumulan yang beliau hadapi. Saat ini kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang menolong para pemimpin bangsa kami dari jajaran yang tertinggi sampai yang terendah untuk memikirkan hal yang terbaik bagi penanganan COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk setiap rakyat bangsa kami agar kami semua sebagai masyarakat mendukung setiap kebijakan-kebijakan pemerintah. Kami juga berdoa secara khusus untuk kesehatan jemaat Tuhan yang saat ini juga ikut menghadapi COVID-19. Kiranya Tuhan menolong setiap jemaat Tuhan untuk dapat mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah, sehingga kami semua boleh terjaga kesehatannya. Kami berdoa agar di tengah-tengah COVID ini iman jemaat dapat terus bertumbuh di dalam pengenalannya akan Tuhan, sehingga mereka dapat terus bersandar dan berserah dan menyadari bahwa Tuhan selalu punya maksud baik di dalam segala situasi. Kami juga berdoa untuk murid-murid Sekolah Kristen Kalam Kudus yang saat ini sedang melaksanakan pembelajaran melalui proses daring. Tuhan menolong agar kami sebagai guru-guru dapat terus bekerja sama dengan para wali murid di dalam menjalankan proses pembelajaran. Tuhan terus menambahkan hikmat marifat kepada kami untuk mengembangkan diri di dalam menyiapkan setiap materi pembelajaran yang kami sampaikan kepada setiap siswa, dan kami juga berdoa agar para siswa dapat menerima proses pembelajaran dengan baik. Segala sarana prasarana untuk proses pembelajaran, mari Tuhan menolong dan campur tangan di dalamnya. Kami juga bersyukur karena kehidupan kami senantiasa diberkati oleh Tuhan, baik berkat materi maupun non materi. Karena itu Tuhan, kami belajar memberikan yang terbaik, baik persembahan kasih kami, persembahan perpuluhan kami, maupun persembahan ucapan syukur kami. Kiranya apa yang kami persembahkan dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang dengan penuh kasih telah memberi, berkati setiap tangan-tangan yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini, sehingga apa yang kami persembahkan dapat menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami sebagai jemaat Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Beri kepada kami kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Allah Bapa
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengikuti ibadah dan mendengar firman-Nya, sekarang kembalilah engkau berkumpul bersama-sama dengan keluargamu. Jadilah berkat, jadilah kekuatan, jadilah pelaku-pelaku firman di tengah-tengah mereka. Saat ini arahkan hati dan pikiranmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih dan anugerah yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dan mengampuni dosa-dosamu. Kasih yang mulia dan kekal dari Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memimpin, menopang hidupmu dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Saat teduh, ibadah selesai, Tuhan memberkati kita. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan warta gereja. Untuk itu Bapak Ibu harus memperhatikan dengan baik, karena ada beberapa warta yang memang kita harus dengar dan pahami setiap warta yang ada. Warta yang pertama adalah gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Selapanjang dan Batam masih ibadah online. Tetapi meskipun ibadah kita masih online, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk kita datang menyembah kepada Tuhan. Terlebih teruslah berpakaian yang sopan, yang rapi, seperti layaknya kita ibadah hari Minggu. Dan yang berikutnya adalah ajaklah rekan-rekanmu, familimu yang ada di rumahmu untuk beribadah bersama, dan ingatkan teman-temanmu setiap hari Minggu untuk beribadah juga bersama-sama setiap hari Minggu jam 6 sore. Bapak Ibu dan saudara, warta yang kedua di gereja kita ada ibadah tengah minggu yaitu cross. Jadi mari kita tetap bertekun di dalam komunitas kita yang bernama Cross. Untuk itu patuhi dan dengar setiap apa yang menjadi arahan cross leader yang ada. Silahkan mengikuti ibadah cross dengan media apa saja, di hari apa saja, di jam apa saja. Karena di ibadah cross ini kita saling sharing, saling menguatkan, saling mendukung di dalam doa, terlebih di tengah-tengah situasi pandemi corona ini. Dan warta yang ketiga adalah tetaplah menjaga protokol-protokol kesehatan. Kita tahu pandemi corona ini susah sekali diprediksi. Untuk itu bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan, teruslah menjaga pola hidup sehat dan hidup bersih. Pakailah masker dan sering-seringlah cuci tangan. Dan apabila bertemu dengan banyak orang, bersihkan dirimu dengan baik. Mari kita bersama-sama memerangi corona ini, dan sambil kita berdoa agar corona ini juga cepat berlalu dari negara kita Indonesia, bahkan dari dunia ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, warta yang berikutnya, kita terus di tengah-tengah pandemi corona ini juga kita harus tetap memperhatikan keadaan jemaat-jemaat yang lain. Mungkin di jemaat gereja kita masih ada yang terimbas karena pandemi corona ini. Mereka kesulitan ekonomi, mereka kekurangan pendapatan, dan mereka mungkin ada yang single parent. Jadi mereka butuh perhatian kita. Jadi jika Bapak Ibu ingin membantu
dalam berupa sembako atau uang, silahkan berikan kepada gereja untuk kita dapat kumpulkan bersama, untuk kita dapat berbagi kasih melalui pemberian sembako khususnya kepada jemaat-jemaat kita yang membutuhkan, terutama mereka yang terimbas di dalam kesulitan karena pandemi corona ini. Dan warta yang terakhir yaitu Bapak Ibu silakan memberikan persembahan persepuluhan atau persembahan yang lain. Itu bisa langsung diberikan kepada gereja, karena gereja juga buka, ada jam kantor dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu juga bisa mentransfernya, dan nomor rekeningnya itu ada di bawah ini. Bapak Ibu, demikianlah warta gereja saat ini. Kiranya kita terus semangat di dalam Tuhan meskipun kita hidup di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.